Hadirin yang berbahagia, warga besar Desa Mekarjaya, Kecamatan Aksana, Kabupaten Tanah Bumbu. Sudah tiba saatnya ngaji bersama Majelis Taklim Sabilo Taubah dan audio ternamanya di seluruh Aksana. Ambillah audio. Mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Sofi Pulbet, Bapak Haji Abidin Budianto SPD MM bersama istri Ibu Haja Suryani SPD GR. Dan yang kita tunggu-tunggu, Gusnya Bubuan Mian Berataan. Kita sambut bersama-sama Gus Kerenga Sabilu Taubah, Gus Haji Muhammad Ito. SIKMA, dan yang saya hormati Bapak Kasdim Tanah Bumbu Mayor Dedi Haryanto, dan yang saya hormati Bapak Camat Angsana Bapak Taryono SPKP, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek Angsana Bapak Ibtu Muhammad Ilham STRK, dan yang saya hormati Bapak Dan Ramil Angsana Bapak Kapten Yuda Wardana STH, dan yang saya hormati Bapak Kepala Desa Karang Indah Bapak Sudianto, dan yang saya hormati Kepala Desa Mekarjaya Bapak Yono. Semoga kedua lurah atau kedua kepala desa ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat membawa desanya menjadi desa yang makmur, menjadi desa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati pengurus Nahdlatul Ulama baik Suryatan Autan Fidyatan Tanah Bumbu yang hadir, wabil khusus Al Mukarram Kiai Haji Zaki Yamani. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Wiono Setiawan SH, dan yang saya hormati Shahibul Bait, Shahibul Hajat, beliau yang menjadi pelantara saya bisa hadir pada malam hari ini bisa bertemu jamaah Sabilu Taubah Tanah Bumbu. Beliau Bapak Haji Abidin Budianto SPD MM beserta Ibu Hajah Suryanti SPD. Semoga apa yang menjadi hajat beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkah acara ini beliau sekeluarga dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan yang saya hormati, Masya Allah, saya tidak menyangka tadi malam saya sempat survei tempat ini, saya bahkan sempat apa mungkin tempat ini penuh. Masya Allah, ternyata setelah sore tadi saya lihat orang-orang yang live di tempat ini. Kalau di tempat saya itu ada jamaah sor sengon di bawah pohon sengon, tapi kalau di sini ternyata sor sawit. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa, padahal ini sudah luas. Ini berapa hektar ini Pak Haji? 3 hektar. 3 hektar tapi masih bludak ning sor sawit. Ya, semoga sawitnya aman lah. Saya khawatir nanti pulang selain bawa ilmu, bawa sawit ini. Masya Allah, ternyata di Tanah Bumbu banyak garangannya juga. Alhamdulillah, ya Allah. Semoga seluruh jamaah yang hadir ditakdir oleh Allah mendapatkan umur yang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang minas sholihin,
ahlil ilmi wa ahlil khair. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Haji Abidin. Ini pertama kali saya hadir di Kalimantan Selatan, khususnya di Tanah Bumbu. Ini pertama kali. Masya Allah. Ternyata sambutannya luar biasa yang hadir, Masya Allah. Sampai saya bingung, ini yang garangan, yang enggak, yang mana bingung ini. Ya Allah. Bahkan tadi sore itu ngapling itu mulai, Masya Allah. Ngapling tempat. Di sini ngapling, bahasanya ngapling nggih. Ngapling ini sampai sudah penuh. Sampai pakai tikar, pakai terpal, Masya Allah, luar biasa. Terus kaya wong arep mepe jagung. Luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, luar biasa, mboten nyangka saya. Ternyata ini bludak sampai sana-sana, bahkan yang live di luar juga banyak. Semoga kegiatan malam ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting ini yang menjadi hajat beliau, ngekholi orang tuanya, mendoakan orang tuanya, leluhur-leluhurnya. Semoga benar-benar orang tuanya yang didoakan malam hari ini benar-benar bahagia. Dan semoga sebagai bentuk bukti beliau birrul walidain kepada orang tuanya. Amin Allahumma amin. Jadi melihat semangat panjenengan semua, semoga niatnya enggak salah. Saya khawatir di antara kita semua yang hadir ini mungkin ada beberapa yang niatnya mungkin kurang pas. Mungkin bisa jadi kayak emak-emak atau ibu-ibu niatnya mungkin biasanya lihat Gusikdam, siapa tahu nanti bisa foto. Nah, siapa tahu nanti bisa lihat mungkin di sosmed itu Gusikdam seperti apa. Oh, tibakno asline luwih ganteng. Nah, mungkin apa lah, niatnya biar nggak salah, entah itu jamaah yang hadir, entah itu jamaah yang di panggung. Mari sebelum kita mulai acara malam hari ini, sebelum kita mulai pengajian malam hari ini, monggo bareng-bareng kita tata niat kita. Karena kalau sampai niatnya salah, mungkin biasanya tahu di YouTube Gusikdam itu biasa manggil jamaah, mungkin biasanya ngasih kuis biasanya saya, nggih kan? Ada yang pernah lihat nggih? Nah, mungkin biasanya saya itu pakai kuis komandan. Biasanya saya itu manggil yang janda mana. Nah, jangan sampai nanti tiba-tiba suaminya masih hidup di rumah ngakunya janda. Wah, jangan sampai. Lah, biar niat kita tidak salah, mumpung kita itu sudah duduk di majelis ilmu, mumpung kita sudah duduk di majelis zikir, mumpung kita sudah duduk di majelis sholawat, ini sudah majelis benar, ini sudah majelis baik. Mari kita tata niat kita. Niatkan semua ini perjuangan panjenengan semua, mulai ngapling dari pagi, dari siang. Semua ini bukan karena apa-apa kecuali menggapai ridhonya Allah. Malam hari ini murni kita niati untuk menggapai ridhonya Allah, mencari ridhonya Allah. Kita niati melakukan perintahnya Allah, mencari ilmu. Insya Allah nanti kalau niatnya benar, pulang akan membawa hikmah yang luar biasa. Jadi tidak sia-sia, walaupun jenengan sampai duduk di pohon sawit, resiko kejatuhan sawit, resiko kepleset dan sebagainya. Duduk pantatnya ini banyak batu loh di sini gitu. Mungkin pantatnya kecokrok batu dan sebagainya. Karena saya tadi malam tahu, paham banget saya, ini banyak batu loh, ini mesti ngempet iki bokongnya mesti loro kabeh iki. Nah, makanya biar nggak sia-sia, mari kita tata niat kita. Sejalan dengan apa yang didahulukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu kalau sudah memiliki niat, niatnya kok niat akhirat, apalagi kayak panjenengan yang diperjuangkan sudah baik, amaliyahnya baik, kemudian kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya akan luar biasa. Atau biasa yang saya sebut entuk dekengan, mendapatkan dekengan. Nah, itu kalau niatnya baik. Ya, jenengan hidup di rumah saja bekerja, pagi itu kok niati, wah saya bekerja untuk bekal ibadah saya, niatnya baik.
Wah ini luar biasa hikmahnya. Saya makan biar kuat tenaga saya, biar kuat ini untuk bekal ibadah saya. Saya tidur ini biar untuk istirahat, biar nanti kalau ibadah itu semangat, ibadah itu fit, niatnya kok benar. Nah ini dapat dekengan pusat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kanat al akhiratu hammahu." Barang siapa yang di dalam hidup ini kok memiliki tujuan akhirat. Jenengan duduk di sini, mungkin ada yang pantatnya sakit kena batu, mungkin ada yang nggak kelihatan, hanya lihat layar sedikit, mungkin hanya mendengarkan suara saya, lihat layar juga tidak, mungkin hanya seruing-seruing tok. Tapi niatnya benar, sampai doa, sampai mahal kiamat akhir nanti nggak pulang. Saya ingin mencari ridhonya Allah. Saya duduk di sini melakukan perintahnya Allah, tolabul ilmi. Mangkanat al akhiratu hammahu, barang siapa memiliki niat akhirat di dalam dirinya, di dalam hatinya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah Subhanahu wa taala akan mentransfer kekayaan di dalam hatinya, memberikan kekayaan di dalam hatinya. Kekayaan di dalam hati itu apa? Hatinya tentram, damai. Mungkin yang di rumah punya masalah, di sini tiba-tiba masalahnya lupa. Yang di rumah punya utang, ada nggak yang punya utang? Banyak, biasanya kudunge ireng biasanya. Lah, ning enek sing utange luwih akeh kudung coklat. Lah, Pak Komandan guyu, Pak Kasdim guyu ya. Lah mungkin kalau jenengan punya masalah, mungkin tadi di rumah bertengkar dengan istrinya, bertengkar dengan suaminya. Nah ini hatinya tentram. Tiba-tiba karena duduk di sini niatnya niat akhirat, pulang itu sudah senyum-senyum sendiri, masalahnya beres. Senyum-senyum sendiri itu karena hatinya tentram loh, bukan edan loh. Karena hatinya tentram. Lah ini istimewanya niat itu seperti itu. Makanya Imam Ghazali mengatakan an-niyatu ruhul mukmin. Niat itu ruhnya, an-niyatu ruhul amal. Niat itu ruhnya amal. Jadi amal itu kalau niatnya benar, ya berbobot. Kalau niatnya nggak benar, percuma jenengan nanti pulang jam 11, pulang jam 12, percuma, nggak dapat apa-apa, cuma dapat story tok. Krono video gusikdam, apalagi biasanya mak-mak itu lupa nggak dipencet video nih. Nah, iki akeh iki, kadung ini tibakno nggak dipencet video nih. Kok ngomah goleki gak enek. Lah iki biasanya sing lemu-lemu kuwi lho. Lah tak campuri bahasa Jawa. Heeh. Ja'alallahu ghina fi qalbi. Orang kalau niatnya niat akhirat, hatinya akan tentram, damai. Sudah yang ngaji Guze muda, lumayan ganteng. Setelah itu pulang beres masalahnya. Nah itu. Istimewanya niat akhirat seperti itu. Lah ketika seseorang sudah bisa niat akhirat, fadilah yang nomor 2 apa? Wa jama'alahu samlahu. Ketika orang itu memiliki masalah, seluruh masalahnya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entuk dekengan, mendapatkan dekengan, mungkin yang susah karena dia yang kita idam-idamkan menjadi takdir orang lain. Nah, mungkin yang muda-muda, ya toh, nek pacaran pirang-pirang tahun, tiba-tiba jenenge ning undangan karo wong liya. Lah, ya nek mungkin sudah sepuh, penyakitnya banyak atau hutangnya banyak atau masalahnya banyak. Wa jama'alahu samlahu. Semua urusannya berkah niat yang baik, amal yang baik akan diberesi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini semoga seluruh yang hadir masalahnya tuntas. Amin Allahumma. Hikmah yang nomor 3 kata Rasulullah ketika seseorang memiliki niat akhirat apa? Wa atadhu dunya wa hiya rahimatun. Dunia akan mendatangimu dengan mengemis. Dunia akan datang sendiri. Bekerja akan mudah, mencari rezeki akan mudah, cari uangmu
mudah. Ketika sakit cari obat juga mudah. Ini keistimewaan ketika seseorang melakukan amal yang baik, kemudian niatnya juga baik. Maka dari itu, kesulitan apapun, mungkin yang hadir di sini sampai perjuangan, saya ini sebenarnya kebelet kencing Gus, tapi kalau saya tinggal nanti ditempati orang. Saya itu sebenarnya perjuangannya seperti ini Gus, ingat di rumah itu, waduh, ini nasinya belum diangetin, belum apa, wis perjuangan, toko ditutup lebih awal, biar gak sia-sia. Ayo kita tata niat kita, semua ini kita lakukan, kita perjuangkan, baik yang sahibul hajat, kita niati untuk mencari ridhonya Allah, melakukan perintahnya Allah. Ketika niatnya benar, insya Allah semua yang menjadi hajat panjenengan semua akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka dari itu, biar kegiatan malam hari ini tambah lengkap, nanti ngajinya juga dapat, ilmunya juga dapat, berkahnya sholawat juga dapat. Ayo malam hari ini kita awali zikir, membaca zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil. Bareng-bareng diikuti nanti zikirnya. Ini luar biasa, apalagi dibaca berapa puluh ribu ini yang hadir ini. Nah, insya Allah dikalikan ini semua, waduh, nanti akan turun rahmatnya Allah yang sangat luar biasa. Tapi di tengah-tengah zikir nanti akan saya beri siiran bahasa Jawa. Nanti yang paham bahasa Jawa mengikuti, yang nggak paham bikin story saja. Coba diikuti. Nanti siiran itu isinya mengingatkan diri kita masing-masing agar kita itu ingat tujuan hidup ini, biar ingat kita semua. Ngoten nggih? Sekitar 1,5 tahun yang lalu, jadi saya itu bertemu Bapak Haji Abidin beserta istrinya Ibu Hajah Suryanti. Waktu di Madinah, beliau itu sowan ke kamar, ke hotel saya. Kemudian terus, Gus, kapan bisa ke Tanah Bumbu, ke Batu Licin, ke tempat saya? Waduh Pak Haji, kita belum bisa, karena jadwal saya itu sejak 2023 sudah penuh sampai 2026 besok. Ini kalau nggak ada waktu yang benar-benar longgar, saya nggak berani, karena memang lumayan jauh. Kemarin saja naik pesawat 2 kali saya, Masya Allah luar biasa. Terus nyampe sini saya juga bingung, nanti ada yang datang enggak ketika saya ngaji. Ini panggungnya kok gede banget, tak kira kan kanan kiri sini itu sepi, tak kira. Tadi malam saya sempat makan-makan di warung sebelah situ, tanpa pengawalan, tanpa apa, tanpa banser, saya nyetir sendiri sama anak-anak itu. Oh ternyata beberapa orang juga ada yang kenal saya ternyata. Mobil-mobil itu tiba-tiba berhenti, wah kenal, ada yang kenal saya, kenal tim Hadroh dan sebagainya. Jadi 1,5 tahun dulu itu saya itu diundang Pak Haji belum bisa. Pak Haji sabar dulu, nanti tak tatakan waktu, karena sudah penuh. Jadi setelah ini pun ketika nanti ada orang sini kok minta jadwal saya untuk tahun ini, apalagi sudah nggak ada. Untuk tahun depan mungkin bisa kita sesep-sesepkan, itu pun mungkin akhir tahun, nggak bisa. Kalau awal-awal tahun nggak bisa, karena memang benar-benar penuh. Jadi dulu setiap ada orang datang ke tempat saya minta jadwal, tak kasih. Akhirnya 3 tahun ke depan itu penuh. Jadi tiap malam itu saya itu selalu kayak gini, di Jawa itu ngaji terus. Sampai istri saya itu nggak pernah kesenggol. Sekali kesenggol langsung hamil. Wah, langsung jadi top chair. Jadi alhamdulillah, ternyata alhamdulillah bisa ditakdir malam hari ini benar-benar nyampe ke rumahnya Pak Haji Abidin. Dan beliau itu sampai, bahkan dulu ketika datang ke tempat saya, pernah Pak Haji kesini lagi. Kenapa kesini? Bawa Mbah Lurah ini. Enggak Gus, kita enggak minta jadwal, kita mau ngaji Gus. Oh ya udah, kalau niatnya ngaji, rutinan malam Selasa di rumah itu loh.
Nah, kita mau ngaji. Oke, kalau minta jadwal belum bisa lah. Alhamdulillah malam hari ini ditakdir hadir bisa bertemu jamaah Sabilu Taubah Tanah Bumbu Batu Licin yang sangat luar biasa ini, ya Allah. Semoga pertemuan kita itu benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semoga tidak menjadi pertemuan yang terakhir. Semoga nanti ada pertemuan berikutnya ya Allah, dalam keadaan yang lebih baik, lebih sehat, lahir batin, dan lebih baik dalam segala hal. Amin Allahumma amin. Nah, salah satu yang mempermudah beliau bisa mengundang saya sama tim Hadroh ini ya mungkin karena itu tadi. Niat beliau itu tadi, Pak Kasdim. Karena mungkin niat beliau tadi. Akhirnya beliau itu mulai kemarin sampai turun bandara, sampai di rumahnya, sampai tadi perjalanan ke panggung sini beliau cerita. Kenapa ini kok jenengan judulnya atau temanya ini ngekholi orang tua panjenengan? Saya tanya seperti itu. Kok jenengan itu pengen ngekholi itu kenapa Pak Haji? Gini Gus, karena saya itu merasa dulu itu pernah beberapa saat itu tidak menurut kepada orang tua saya. Jadi ketika orang tua saya itu mungkin menyuruh saya ke utara, istilahnya, saya itu bangkil lah. Saya itu melawan, mungkin saya ke selatan lah. Jadi nggak searah dengan orang tua saya. Lah akhirnya ketika orang tua saya sudah meninggal, beberapa saran dari orang tua saya itu saya jalankan. Dan sampai sekarang itu sudah alhamdulillah ketika saya menurut apa yang disampaikan orang tua saya, ya hidup saya itu alhamdulillah lebih cukup, lebih tentram, lebih damai. Lah akhirnya malam hari ini mumpung Gus di sini, mumpung tim Hadroh Sabilu Taubah di sini, semuanya di sini. Jadi saya ini sak rombongan 38, hampir 40 orang. Satu pesawat penuh tak booking. Tapi wong supir saya itu loh ikut, supir mobil. Jadi di sini ya nyupir sendiri itu. Numpak pesawat wedi tapi supir kula. Wedi ya, entar tak gua ya. Jadi alhamdulillah berkah niat baik beliau dipermudah oleh Allah, dilancarkan oleh Allah. Alhamdulillah digampangkan. Ya ini yang paling penting ya seperti ini. Gimana kita itu mau melakukan kebaikan, memiliki niat yang baik dan isinya pun benar-benar baik. Itu yang paling penting. Dan saya yakin malam hari ini pasti almarhum yang didoakan, yang dikirimi doa, yang dikirimi tahlil, yang dikirimi istighfar, pasti bahagia dengan apa yang dilakukan oleh Pak Haji Abidin ini. Jadi sekarang beliau itu sudah mampu menjalankan apa yang diamanahkan orang tuanya, tapi dilalah orang tuanya sudah meninggal. Akhirnya beliau mikir, waduh ketika masih hidup saya itu belum bisa membahagiakan. Ada beberapa pesan yang belum saya laksanakan. Lah saat ini sudah bisa saya laksanakan, tapi orangnya sudah nggak ada. Nah, kita nggak boleh putus asa ketika seperti ini. Mungkin kan ada di antara panjenengan, Gus, dulu itu saya waktu nggak punya, orang tua saya itu pengen ini, saya nggak bisa belikan. Ketika saya sudah punya, orang tua nggak ada. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Dulu itu saya mungkin orang tua ngarahkan saya, Nduk, Le, kamu harus jadi ini, jadi ini. Saya belum bisa. Dulu saya milih nakal. Ketika saya sudah baik, orang tua nggak ada. Nah itu contoh nggak jauh-jauh kayak saya sendiri. Dulu abah saya waktu masih ada itu pengennya itu saya istiqomah ngaji. Saya itu istiqomah ngurusi santri. Tapi saya nggak bisa dulu. Waktu abah saya masih ada, saya tidur. Karena capek pulang dari pondok, tidur. Keluar-keluar jalan-jalan, tidur lagi, keluar jalan-jalan. Nah itu. Ketika orang tua saya sudah meninggal, abah saya sudah meninggal, tiap malam saya ngaji ini. Kadang kalau ingat orang tua saya ya susah saya, Masya Allah. Tapi kita nggak boleh terpuruk. Kemudian kita hanya sedih, hanya susah, nggak boleh. Kebahagiaan itu bisa kita berikan lewat doa-doa yang tulus dari seorang anak kepada orang tuanya. Lah malam hari ini seorang Haji Abidin, seorang Hajah Suryanti ini benar-benar berusaha menunjukkan kepada almarhum orang tuanya, pendahulu-pendahulunya.
Ini loh Pak, Bu, tak kirim hadiah terindah. Ribuan orang yang hadir membacakan Fatihah kepada panjenengan. Ribuan orang yang hadir membacakan tahlil kepada panjenengan. Lah ini, loh Gus, kok bisa? Kok bisa perkumpulan ini atau doa-doa yang kita panjatkan atau Fatihah yang kita kirim ini kok bisa membahagiakan? Loh, bahagianya bahkan lebih daripada ketika orang tua Pak Haji Abidin masih hidup. Bahagianya lebih, sejalan dengan apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini info dari pusat ini A1, langsung dari Rasulullah ini. Saya cuma membacakan saja. Jadi Rasulullah itu menyampaikan, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawwas. Seorang mayit, seseorang yang sudah meninggal, ketika berada di dalam kuburnya, ini seperti halnya orang yang tenggelam di sungai atau tenggelam di lautan. Kalau bahasa Jawanya itu kentir, kerem, keli, apa nih? Larut. Nah, kalau kata Pak Kasdim, larut. Jadi orang yang meninggal itu seperti halnya orang yang larut, tenggelam akan arus kencangnya sungai. Itu orang yang meninggal. Makanya dari itu, kalau ibaratnya orang yang meninggal itu seperti orang yang larut lewat sungai atau lewat laut, maka dari itu ibaratnya orang tenggelam kan cuma minta tolong, tolong, bener nggak? Kalau nggak gitu, nggak mungkin orang tenggelam itu kemudian Pajero, Pajero, Innova, Ribbon, orang mungkin. Alphard, orang mungkin. Uang orang itu kalau tenggelam atau larut itu pasti satu yang diharapkan, pertolongan. Lah orang meninggal itu juga seperti itu, seperti orang yang larut akan derasnya aliran sungai itu tadi. Lah yang diharapkan apa? Kalau di sini kata Rasulullah, yang tadiru dakwatan talhaquhu min abihi au ummihi au ibnihi au akhihi au sadiqin lahu. Yang diharapkan hanyalah setetes doa yang dikirimkan ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, atau bahkan teman-teman dekatnya. Lah alhamdulillah, malam hari ini almarhum yang dikholi didoakan mulai anaknya, cucunya, tetangga-tetangganya mendoakan semuanya. Masya Allah. Loh Gus, tadi jenengan bilang bahagianya itu melebihi ketika masih hidup. Iya, hadisnya Rasulullah dilanjutkan, fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Ketika doa itu telah dipanjatkan dari orang-orang yang diharapkan mendoakan itu tadi, maka bahagianya orang yang sudah meninggal itu lebih bahagia daripada dunia dan seisinya, daripada mendapatkan dunia dan seisinya. Masya Allah, semoga almarhum malam hari ini benar-benar bahagia. Wa innallaha la yudkhila ala ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amsalal jibal. Dan doa yang telah kita panjatkan itu oleh Allah dikemas layaknya seperti halnya gunung, selayaknya gunung. Karena apa? Ya orang mati itu dosanya itu memang satu gunung. Makanya Rasulullah mengatakan, ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal. Umatnya Rasulullah itu ketika masuk ke dalam kubur itu dosanya satu gunung. Loh, jenengan percaya enggak kalau dosanya jenengan itu kalau sudah mati itu satu gunung? Walaupun saya sendiri. Lah jenengan itu kan mungkin di sini paham jenengan apa enggak? Paham ya? Nah, lah jenengan itu kan mungkin kelihatan soleh dan solihah ketika ngaji kayak gini. Mungkin waktu ngaji gini, bikin story, oh gini, Masya Allah, tabarakallah, kusikdam, ya Allah. Mungkin seperti itu. Besok pagi kan sudah maksiat lagi.
malam ini sholawatan akbar, malam ini majelis taklim akbar, pagi loh sudah hibah akbar. Loh iya enggak? Masya Allah, tadi malam itu ada Gus Idam, ternyata memang muda, tapi sayang mulutnya itu lamis. Kiainya dirasani, digibai kadang, iya kan? Loh kita itu kan dari hari ke hari, wong kita itu nggak usah sok-sokan merasa diri kita amal kita sudah banyak, sudah baik, wong kita sholat itu loh. Apalagi kalau sendiri, ini rokaatnya sudah 2 atau 3 ya. Loh iya enggak? Sholat loh kadang paket, iki nerusne sholat apa paket ya? Iki nerusne sholat apa paket ya? COD lagi. Waduh, uangku tak taruh di mana ya? Duitnya ning ndi ya? Goleki. Kita itu sholat yang khusyuk sama yang enggak khusyuk, banyak yang enggak khusyuknya. Sedekah. Jangan merasa sok-sokan kita itu ahli sedekah. Wong kadang kalau enggak disebutkan itu marah kok. Kecampuran riya kok, iya enggak? Masukkan kotak amal, kita bawa uang 50.000. Yang 20.000 2, yang 10.000 1. Ketika ada kotak amal, kita masukkan 20.000. Nyampe rumah 10.000 masih di saku. Nyapo gak sing 10.000 ya? Kok kleru 20.000? Gak begitu ikhlas. Itu kita, nggih mboten? Lah maka dari itu kata Rasulullah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal. Kita itu kalau masuk ke dalam kubur, dosa kita itu satu gunung, siapapun itu. Wa tahruju minal kubur, dan ketika kita itu sudah keluar dari alam kubur, wa qad ghufira laha bistighfaril ahya'i lil amwat. Dosa yang satu gunung ini akan hancur, akan letup. Berkah apa? Berkah istighfarnya orang-orang yang masih hidup. Maka dari itu kalau panjenengan semua, masyarakat Tanah Bumbu, masyarakat Kalsel ingin dosanya habis, besok itu biar selamat sampai ila yaumil kiamah, bahkan bisa selamat menjadi ahli surga, harus baik-baik dengan orang sekitar panjenengan. Jangan sampai masih hidup ini sudah nggak punya tetangga, masih hidup nggak punya saudara, ninggalnya nge-grab, yang doakan nggak ada. Jangan sampai. Siapa nanti yang menghancurkan doa satu gunung itu tadi? Kalau nggak tetangganya, kalau nggak saudaranya. Na'udzubillah min. Maka dari itu harus baik-baik kita, karena besok itu yang menghancurkan dosa-dosa kita itu yaitu tetangga, saudara kita, anak kita, cucu kita yang membacakan istighfar untuk diri kita. Makanya Rasulullah mengatakan wa inna hadiyatil ahya ilal amwat al istighfaru lahum. Sesungguhnya hadiah terindah dari seseorang yang masih hidup kepada orang yang sudah meninggal, ini adalah istighfar bagi orang-orang yang sudah meninggal. Jadi kado terbaik itu ya seperti itu. Kado terbaik itu adalah istighfar. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan turfa'u lil mayyit ba'da mautihi. Ada mayit yang dinaikkan derajatnya. Oh, sahabat kaget. Kok ada mayit diangkat derajatnya? Ini seperti apa? Apa mungkin mayit itu tiba-tiba jadi lurah? Mayit itu tiba-tiba jadi jenderal? Kan ya nggak mungkin. Kok mayit bisa dinaikkan derajatnya, itu seperti apa? Jawabannya Rasulullah, waladuka istaghfirolaka. Ketika dia itu memiliki anak itu istiqomah membacakan istighfar kepada orang tuanya. Masya Allah, semoga kegiatan malam hari ini benar-benar membahagiakan almarhum pendahulu-pendahulunya Bapak Haji Abidin bersama Ibu Hajah Suryanti. Amin Allahumma amin. Lah, Gus,
apa hikmahnya bagi kita semua yang hadir seperti ini? Hikmahnya insya Allah besok ketika jenengan sudah tidak ada, jenengan akan dibalas. Banyak juga yang mendoakan panjenengan semua. Hikmahnya yang satu lagi, orang yang meninggal juga akan mendoakan panjenengan. Makanya Rasulullah pernah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, tasoddaq ala mautak, kirimlah sodakoh kepada orang-orang yang sudah meninggal Ali. Fa innallaha ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sodakotil ahya'i ilaihim. Ketika kamu itu bersodakoh kepada orang yang meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala itu langsung menyuruh malaikat untuk menjadi grabnya, untuk menjadi kurirnya, untuk mengantarkan pahala sodakoh itu tadi kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kayak Pak Haji Abidin ini kan biayanya banyak, ngeluarin untuk acara malam hari ini, yang bantu Pak Lurah dan teman-teman yang lain dibantu tenaganya dan sebagainya. Nah ini pahalanya ini langsung diantarkan malaikat kepada almarhum. Jadi 5 almarhum yang dikholi itu langsung dikirimi hadiah pahala. Fayafrahuna biha asyadda makanu yafrahuna fid dunya. Bahagianya almarhum itu melebihi ketika masih hidup di dunia ini. Dan apa yang diucapkan almarhum? Wa yaquluna, almarhum langsung, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyiru bil jannah. Ya Allah, bahagiakan orang-orang yang sudah datang sampai mulai siang, sore, malam mendoakan saya ini, yang membahagiakan saya, yang menerangi kuburan saya ini, yang membacakan istighfar saya ini. Ya Allah, bahagiakan mereka yang datang dengan surgamu ya Allah, kama basyarona biha, seperti halnya mereka telah membahagiakan saya. Jadi almarhum 5 yang malam hari ini dikholi ini insya Allah mendoakan panjenengan semua. Dan hasil survei membuktikan doanya orang yang sudah meninggal itu lebih manjur daripada mereka-mereka yang masih hidup. Loh bener nggak? Percaya nggak? Loh apa ada mayit karaoke? Apa ada jenazah hibah? Enggak toh? Apa ada jenazah ngutil, nyolong? Apa ada mayit kemudian berkelahi? Enggak ada. Enggak ada mayit yang maksiat itu. Makanya ketika almarhum itu membalas doa ini, mendoakan kita, insya Allah kita semua akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena doanya orang yang meninggal itu lebih manjur daripada kita. Makanya Gus Dur itu dulu kan pernah dawuh, saya itu, Gus kenapa kok sering ziarah ke makom-makom? Ditanya sama orang-orang, Gus Dur itu kenapa kok sering ziarah ke makom-makom itu kenapa? Ya gini Pak, saya itu seneng bersahabat dengan orang yang mati. Loh kenapa Gus? Karena orang mati itu nggak pernah usil sama kita, nyalai kita nggak pernah, iri dengki juga nggak pernah, lebih jujur. Karena dijak ngomong ya meneng ae. Nek sing urip-urip kan ngapusi, ada ngerasani dan sebagainya gitu. Masya Allah, luar biasa. Semoga malam hari ini panjenengan semua mendapatkan berkahnya. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kalau Pak Haji Abidin, Ibu Hajah Suryanti memperjuangkan semua ini kepada orang tuanya, insya Allah kelak anak-anaknya juga akan memperjuangkan, mendoakan Pak Haji Abidin dan Ibu Hajah Suryanti sedemikian. Jenengan yang hadir, kalau mulai sekarang sudah ringan tangan untuk mendoakan pendahulu-pendahulu panjenengan, insya Allah kelak juga didoakan oleh anak cucu panjenengan. Amin Allahumma amin. Mari, saya penasaran pengen lihat seluruh yang hadir, coba yang bawa HP flashnya dinyalakan. Nah, nanti kalau memang benar-benar penuh, kapan-kapan kalau diundang ke sini tak datang lagi. Tapi ya jangan tahun inilah, nggak bisa. Coba flashnya dinyalakan. Yang mau nyalakan flash, tak doakan hidupnya barokah, hutangnya lunas, rezekinya lancar. Coba sampai belakang yang di jalan-jalan flashnya dinyalakan.
Ayo kita terangkan tanah bumbu malam hari ini. Coba yang belakang, yang depan yang semangat. Coba di samping panggung, belakang panggung ya. Yang di, masya Allah, di apa itu? Sawit. Sor sawit, jamaah sor sawit. Ayo nyalakan flash biar kelihatan, nanti tak panggil itu. Di jalan raya, masya Allah, ya Allah luar biasa. Nanti kita gerakannya yang kompak, nganan dulu, ngiri dulu gitu ya. Bareng-bareng kita membaca sholawat Jibril. Semoga yang ikut nyalakan flash, yang ikut baca sholawat, hatinya diterangkan oleh Allah, pikirannya diterangkan oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya Rasulullah sallallahu ala ya Muhammad Rasulullah seluruh yang hadir ini umatmu ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabina Muhammad. Tangan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa. Yang hadir sangat banyak sekali ya Allah. Semoga kita semua benar-benar diakui menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh yang hadir hatinya terang, pikirannya terang, dan hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Masya Allah, itu istimewanya ketika kita itu istiqomah mendoakan orang tua kita. Ketika kita itu istiqomah mengangkat derajat kedua orang tua kita, atau birrul walidain, menggapai ridhonya orang tua, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Bahkan hasil survei membuktikan
Banyaknya orang yang sukses-sukses itu selain memiliki keistiqomahan religius. Jangan tahu keistiqomahan religius. Keistiqomahan religius itu semisal mungkin Pak Kasdim atau mungkin Pak Camat atau mungkin Pak Pak Lurah lah memiliki keistiqomahan religius. Saya ini mendapatkan rezeki ini, wah ternyata keistiqomahan religiusnya itu mungkin tahajud, mungkin duha, mungkin baca surat Yasin setiap hari, mungkin baca surat Nariyah ba'da sholat itu 41 kali, mungkin apa. Orang yang sukses itu mesti memiliki keistiqomahan religius. Nah, ternyata hasil survei membuktikan selain orang sukses itu memiliki keistiqomahan religius, rata-rata mereka semua itu berbakti kepada orang tuanya. Berbakti kepada orang tuanya. Loh, Pak Haji Abidin tadi berkali-kali bercerita kepada saya itu dulu Gus, orang tua ngarahkan saya ini. Saya coba melawan, karena kalau saya melakukan ini, hasilnya nggak sebanyak apa yang disampaikan orang tua saya. Akhirnya saya milih ini. Banyak Gus hasilnya, tapi ya itu, hati saya nggak tenang, terus usahanya nggak awet. Mungkin menurut saya apa kurang barokah atau apa. Nah, ketika saya itu mengikuti, orang tua saya itu pernah menyampaikan, pakai senjatamu. Punya ijazah kan? Punya ijazah. Akhirnya kedua-duanya ngelamar lah menjadi PNS. Akhirnya menjadi PNS sampai saya berada di titik ini Gus. Dan ternyata seperti itu. Ridhonya orang tua itu seperti itu. Dulu yang sesuatu saya anggap banyak, tapi orang tua saya tidak setuju, hasilnya seperti itu Gus. Ini yang diarahkan orang tua saya, kelihatannya itu sedikit, tapi ternyata yang membuat saya makmur itu ya ini. Nah ini loh, istimewanya ridho orang tua itu seperti itu. Makanya mengikuti apa yang didahulukan oleh orang tua kita, apa yang disampaikan orang tua kita, membahagiakan orang tua kita, mengikuti arahan beliau-beliau itu wajib, illa bimaksiyah, kecuali ketika mereka itu mengarahkan kita untuk maksiat, baru kita tidak ikut, tidak masalah. Tapi selagi itu positif, ya insya Allah itu akan membawa barokah untuk diri kita. Bahkan ada beberapa ulama ahli hikmah. Sebelum saya menyampaikan ini, coba saya tanya dulu, jenengan seluruh yang hadir ini pengen jadi orang baik apa enggak? Hidup di tanah bumbu ini, hidup di Batu Licin di Kalimantan Selatan ini pengen sukses atau tidak? Lah, rata-rata orang yang sukses itu pasti orangnya baik. Loh ada Gus, itu orang nggak baik, tapi tetangga saya, ada Gus saudara saya, ada Gus ini. Loh itu pasti nggak lama. Tapi kalau suksesnya lama, rata-rata orangnya baik. Entah itu dermawan, entah itu istiqomah, mesti baik. Dan ternyata itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran. A1 ini infonya, Al-Quran loh ini. Info dari pusat ini. Kata Allah apa? Man amila sholihan min dzakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa, entah itu laki-laki maupun perempuan, kok mau melakukan amal soleh, maka dia akan mendapatkan hidup yang hayatan thayyibah. Baik saja, tentram, makmur, cukup. Lah ayat ini ditafsiri oleh Imam Qurtubi. Apa saja yang mendapatkan hayatan thayyibah ini tadi? Yang pertama itu adalah ar-rizqul halal. Orang yang mampu mencari rezeki yang halal. Mulanya sekarang banyak kan, makanya sekarang anak-anak muda tiba-tiba kaya, katanya ikut judol, ngeslot, tukang ngeslot uangnya teko. Tukang judol uangnya teko ya. Bocahnya teko. Loh, gak suwi. Gak lama, karena gak tentram hatinya. Gak mungkin dia mendapatkan hayatan thayyibah. Karena kuncinya hayatan thayyibah itu yang pertama adalah rezeki yang halal. Judol tidak ngeslot tidak. Akhirnya ya jadi crazy rich, tapi gak lama. Ritnya hilang, tinggal crazy-nya. Gendeng.
Edan. Karena kuncinya hayatan thayyibah itu adalah rezeki halal. Carilah rezeki yang halal. Sekecil apapun ketika itu halal, pasti akan menenteramkan hati kita. Leres apa enggak? Bener enggak? Nomor 2 itu apa? Al-qanaah. Ketika dia itu memiliki hati yang qanaah. Qanaah itu apa toh? Menerima takdir Allah. Bahasa kerennya apa? Tidak mengukur kenikmatan dirinya dengan kenikmatan orang lain. Memahami bahwasanya jatah manusia itu masing-masing. Oh, ini jadi PNS. Oh, ini jadi camat. Oh, ini jadi lurah. Ini jadi kasdim. Oh, ini jadi apa? Ini Pak, ini jadi kesra. Ini jadi apa? Lah itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Dia itu sadar bagiannya orang itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing. Qanaah seperti itu. Lah orang kalau enggak qanaah, dia tidak mungkin mendapatkan hidup yang hayatan thayyibah. Contoh prakteknya enggak qanaah itu apa? Mungkin melihat kenikmatan orang lain, kenikmatan itu tiba-tiba dipikir, dimasukkan kepala. Akhirnya nggak bisa tidur sampai subuh. Lihat HP-nya temannya lebih bagus, HP dimasukkan kepala. Dapat uang dari mana ya? Pikir terus. Lihat istrinya temannya lebih cantik. Waduh, wonge luwih elek. Bojone kok ayumen, kok gelem. Mosok cantik-cantik buram matanya. Istrinya temannya dimasukkan kepala. Lihat rumah besar, rumahnya temannya. Rumah ini dimasukkan kepala. Pikir sampai subuh. Lah musim Covid kayak gini loh, kok bangun rumah sebesar itu. Akhirnya otak ini kepenuhan cor-coran. Krono omah dilebokne sirah. Omah dimasukkan kepala, pusing. Kalau orang datang di manten itu di sini bahasanya apa? Buuh, becek itu loh. Kondangan ada temennya yang pakai gelang emas sampai kelek ini. Gelangnya temannya masukkan kepala. Pikir, Masya Allah, itu kok uangnya banyak. Itu mungkin korupsi, itu mungkin penggelapan, itu mungkin cuci uang. Pikir. Nah, ini bayangkan sudah berapa hartanya temannya yang dimasukkan ke kepala ini tadi. Akhirnya uteke bek bondone kan kancane mumet. Lah ini orang kalau nggak qanaah seperti itu, makanya nggak akan bahagia. Maka kunci yang nomor 2 agar hayatan thayyibah adalah qanaah. Yang nomor 3 apa? Kuncinya kebahagiaan ketika dia itu mampu mengajak dirinya taufiquhu ila ta'ah, mengajak dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu. Buat apa banyak uang? Buat apa jabatan tinggi kemudian jauh dari Allah? Pasti tidak akan tenang. Karena yang namanya kaya itu laisal hinaan kasratil arad, walakinan hinan nafsi. Yang namanya kaya itu hati yang merasa cukup. Yang namanya kaya itu bukan memiliki banyak harta, tapi yang namanya kaya itu adalah hati yang merasa cukup. Makanya kunci yang nomor 3 itu adalah mampu mengajak dirinya untuk taat kepada Allah. Lah, ketika 3 ini dirangkai, maka dia itu akan menjadi orang yang hidupnya bahagia. Semoga seluruh jamaah yang hadir hidupnya bahagia. Lah, ketika kita sudah bahagia, mau apa lagi yang kita cari? Ridhonya Allah. Gus, tapi sebelum saya itu mau berusaha untuk mencari rezeki yang halal, sebelum berusaha qanaah, saya itu sulit. Sebenarnya saya itu sudah sering hadir di majelis ilmu, hadir di majelis sholawat, saya itu sudah sering.
Saya itu duduk di masjid juga sudah sering, tapi kenapa ya Gus? Saya ini kok masih sulit, menjadi orang baik itu sulit. Untuk jujur saya tahu kalau jujur itu bagus, tapi untuk jujur sulit. Nah, ini yang mau saya sampaikan ke jenengan. Qala ba'dul hukama arba'un man kunna fihi fahuwa mahrumun minal khair kullihi. Ada sebagian ulama ahli hikmah menyampaikan ada 4 hal yang apabila 4 hal tersebut berada atau bersemayam di dirimu, maka dia tidak akan menjadi orang baik atau terhalang mendapatkan seluruh kebaikan. Jadi kamu sulit menjadi orang baik ketika di dalam dirimu itu ada 4 hal. Apa yang 4 hal itu tadi? Yang pertama adalah al-mutatawwilu ala man tahtahu. Orang yang sombong, yang suka meremehkan orang yang berada di bawahnya. Suka ngaji, suka di majelis ilmu, majelis taklim, tapi dia itu kalau melihat orang suka meremehkan, sulit kebaikan akan masuk kepada dirinya. Nah, itu harus dihilangi. Sombong itu harus dihilangi. Sombong itu apa toh? Kata Rasulullah, al-kibru batarul haq. Orang sombong itu menolak kebenaran, dinasehati nggak mau, dituturi gak kenek, bahasa Jawa nih. Nah, yang nomor 2 apa? Ketika dia itu memiliki sifat wal aqu liwalidayhi, kepada orang tuanya, rajin sholawatan, rajin pengajian, tapi suka berani kepada orang tuanya, dia akan sulit menjadi orang baik. Sulit menjadi orang baik. Ada saja tragedi-tragedi yang menjadikan dirinya itu buruk, ada saja. Bahaya ini. Makanya jangan sampai kita itu, pertama jangan sampai suka meremehkan orang lain. Nomor 2, jangan berani kepada orang tua kita. Makanya kalau dulu sudah berani, kok orang tuanya sekarang sudah meninggal, apa solusinya? Sering-sering bacakan istighfar, sering-sering bacakan doa. Nanti lihat hidupmu akan kondusif, akan baik-baik saja. Nomor 3 apa? Wa may yahkiru gharib, orang yang mudah meremehkan orang lain. Jadi sama orang itu menyepelekan, mudah memandang sebelah mata. Yang nomor 4 apa? Wa may yu'ayyirul masakin limaskanatihim, orang yang suka mencela, menghina orang miskin karena kemiskinannya. Padahal semua orang itu memiliki jatahnya masing-masing, bahkan masa kejayaannya pun juga masing-masing. Nah, ketika 4 ini kok bersemayam di dalam diri panjenengan, mau kamu berusaha baik seperti apapun, sulit menjadi orang baik. Nah, ketika sulit menjadi orang baik, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sulit juga menjadi orang sukses. Saya yakin seluruh yang hadir ini adalah orang baik dan adalah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terus ini Masya Allah seluruh panitia pengajian Hall Akbar Keluarga Besar Haji Abidin, terima kasih nggih. Keluarga Besar Sabilul Tobah cabang Tanah Bumbu. Oh ada Sabilul Tobah cabang Tanah Bumbu, ada ya? Keluarga Besar Sabilul Tobah Angsana, Keluarga Besar Sabilul Tobah Trimartani, pengasuh Majelis Taklim Al Barokah yang telah mengadakan makanan gratis buat jamaah. Waduh, Masya Allah, semoga diganti rezeki yang lebih banyak dan barokah. Magicom Sakti, oh piye iki? Banyak Magicom Sakti. Dapur gratis, namanya Magicom Sakti. Jamaah lintas agama Kecamatan Angsana, wah ada jamaah lintas agama di sini. Enggak hanya Muslim toh, ini yang hadir. Lintas agama ya. Wah ST banget ini, luar biasa. Tanah Bumbu, rasanya sampai kok di Blitar loh, luar biasa. Pak Kasdim aslinya mana? Oh Garum Blitar. Oh kadung bahasa Indonesia aku. Oh Masya Allah, luar biasa.
Di sini itu rata-rata Jawa sama apa? Banjar. Ulun sama pian ya. Bungas Banar. Alhamdulillah, saya itu agak batuk sebenarnya, tapi masya Allah tahu ribuan jamaah yang hadir itu sehat langsungan. Coba yang itu loh di bawah sawit itu, nah itu loh yang baju putih kopiah putih itu loh, di bawah sawit itu loh. Coba dikasih mic bisa ya? Bisa. Coba ulun pengen tahu itu. Bungas Banar. Kursinya gede-gede. Haji Abidin Mahabharata. Apa? Kursinya ning kerajaan. Alhamdulillah. Luar biasa loh. Biasa selesai jam berapa tuh ngaji di sini? Oh, jam 1 malemen. Coba bisa kelihatan nggak itu? Seger. Tekan nek golek kok ngendi iki? Alhamdulillah luar biasa. Ini pertama kali itu. Loh, Jiber teko kono. Kepleset. Itu ada kalinya toh. Oh, parit. Masya Allah. Rata-rata sawit ya di sini ya. Tegan. Apa? Debu. Wah, batu bara. Tambang. Niki Gus, sampun Gus. Mana orangnya? Cek. Salam coba. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Oh, seneng aku Gus, ketemu sampean aja. Sudah di situ aja, jangan geser, di situ aja. Sawitnya biar kelihatan kok. Sawitnya saya cilik-cilik Gus. Gak ono gak ono buahe. Oi. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Frediansa. Biasa dipanggil Freddy Gus. Frediansa. Nggih. Dari mana Mas Freddy? Dari Sebambat 3 sini Gus, Sumbersari. Sumbersari mana suaranya? Oh. Mana itu? Ya. Mana itu? Sebelah sini. 15 kilo. Berarti berapa menit ya dari sini? 10 ya? Ya kurang lebih ya 30 menit 40 menit Gus. Mosok jauh men. Lumayan. Oh memang jauh. Naik apa ke sini Ferdi? Naik motor Gus sama rencang-rencang ini, naik motor tadi. Naik motor sama rencang-rencang. Iya bahasa Kalsel iki ya. Berapa orang di Ferdi? Ada sekitar 6 orang Gus tadi Gus, berangkat tadi. Berangkat. Ya, pulang kerja tadi ya langsung kerja kamu di mana? Kerja di tambang Gus, batu bara sini. Wah. Kamu bosnya sebagai apa di batu bara kamu? Alah, anak buah Gus, karyawan tok. Sudah menikah, Fer? Belum Gus. Usia berapa? 26 tahun. Kriterianya yang seperti apa kriteria? Pengen nih, buju. Alah, gak muluk-muluk Gus, yang penting gemati ya Gus. Cukup. Yang penting gemati. Ya mungkin ada kriteria seperti apa kan mumpung di tengah jamaah diamini toh. Pinginnya sing piye apa sing ayu apa piye? Iya. Nek ayu ya bonus Gus. Silo Gus. Ferdi kelahiran Kalsel. Nggih, asli Kalsel Gus. Orang tua keturunan mana? Orang tua Jawa Gus. Lahir di Jawa orang tua. Mana Jawanya? Kalau bapak itu di Temuireng, Jogja. Tapi kalau mama di Jawa Tengah, Kendal. Tapi kamu jarang mudik ke sana, jarang? Enggak pernah Gus, enggak pernah ke Jawa dari kecil ya. Masya Allah. Bak banget nih. Yo ngene lah. Kulino Gus, di rumah ya Jawa sama teman-teman sama
teman-teman Jawa. sama Ini apa, pertama sama- kali nggih ketemu ngobrol sama saya pertama kali, Ferdi. Wah, Masya Allah, pertama kali Gus ketemu sampean, Masya Allah. Seneng. Alhamdulillah, seneng pol Gus. Lah apa hari-hari mengikuti? Wah, yo mengikuti di TikTok sering muncul sampean Gus. Masya Allah. Seneng berarti saya hadir di sini, seneng nggih? Alhamdulillah seneng, apalagi bisa salim sama jenengan walah, Waduh. seneng Gus. Nanti salim satu, salim semua keplek. Serepot minggu malam. Nggih. Coba Ferdi apa yang nggih syarat solawatan kamu bisa ya? Saya itu ya sakit Gus. Solawat nariyah coba kamu. Solawat nariyah bisa, solawat nariyah. Fer. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihi adadi kulli malumilah. Nggih, itu diamalkan enggak biasanya? Dihafalkan Gus? Diamalkan. Ya, diamalkan. Kapan? Ya kalau habis sembahyang, kadang habis sembahyang Oh, diamalkan. bagus. Ternyata luar biasa ini Ferdi. Ya semoga sekarang kerja di tambang, besok jadi bosnya. Amin ya robbal alamin. Kamu orang tua sehat semua nggih? Alhamdulillah sehat Gus. Anak nomor berapa? Anak nomor 1 pertama. Oh pertama. Adiknya berapa? Adiknya 1, cuma 2 bersaudara Gus. Oh siap. Nggih. Udah gitu Ferdi. Oke, matur nuwun Gus. Ini dapat rezeki dari Bapak Haji Abidin. Masya Allah, terima kasih Pak Haji Awidin, Sama mudah-mudahan panjang umur. Pak Kades Karang Indah, Bapak Sudianto. Matur Nah, nuwun Pak Sudianto. Kamu dapat dari Pak Haji Abidin 2 sarung Gus Ikdam series. Masya Allah, alhamdulillah. batik saya Terima kasih ini. Gus. Nah, 2 nanti temenmu kasihan. Terus uangnya itu dari Pak Haji sama Pak Kades ini tadi 1 juta nanti dibagi. Oke Gus, siap. Terima kasih Gus. Oke. Doakan saya sehat nggih. Amin. Semoga Gus Ikdam dan semua rombongan sehat selalu, dipanjangkan umurnya dan tambah sukses, tambah jaya. Amin. Nggih. Kalau saya sering ke sini gimana menurutmu? Alhamdulillah, seneng Gus. Apalagi bisa ke rumah saya. Nah, Ya wis kapan-kapan nanti. Oke. Siap. Amin. Oke, makasih Fer, ditutup. Salam. Oke, sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dikembalikan, Bar. Kalau yang dari Jawa itu dari mana Pak Haji? Kalteng ada? Dari Kalteng masa ada? Kalteng, bukan Kaltim, Kalteng. Dari Kalteng mana? Kalteng itu. Yit, Fala. Itu Kalteng. Kalteng enggak? Rut. Kalteng. Kalteng. Lah iya Kalteng padha ae. Gak usah, gak apa-apa. Iya, dari Kalteng. Rudi? Iya. Oke, ya.
Coba itu dari Kalteng itu kasih mic ning di Mang yo. Sret. Lung-lungan aja biar cepet nggak usah dibawa jalan. Lung-lungan itu apa? Ngewehne gitu. Estafet. Coba Kalteng dulu. Ya estafet. Kasih. Tek. Situ sak kena wis tek. Lah. Cepet nanti. Sudah Pak, berhenti Pak, jangan jalan Pak. Berhenti. Alhamdulillah, wah luar biasa ya. Kalteng berapa jam dari sini? 8. Wah. Alhamdulillah. Ramai banget ya. Sambil doakan, ini tempat ini insya Allah kata Pak Haji mau dibuat yayasan, pangestune, doakan. Yayasan apa itu? Al-Firdaus Haji Sujono. Coba salam dulu yang ini, nanti yang itu, nanti. Ya, yang ini suruh salam ini. Perkenalan. Tes. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Nama ulun Ribut Lestari. Panggilannya Nggih. Ribut. Nggih, Mbak Bu Ribut, napa? Mbak Ribut. Nggih. Gak pernah damai berarti. Namine kenang-kenangan saking bapak kula almarhum. Masya Allah istimewa. Lengkapnya siapa? Ribut Lestari. Ribut Lestari. Nggih. Mbak Ribut aslinya mana? Kula Wonogiri, Jawa Tengah, cuman tumutran mamae kula tahun 83 teng Desa Danjajaya, Kabupaten Barito Kuala. Marabahan. Nggih. Itu Kalsel, cuman di ujung, Pak. Oh, perbatasan Kalteng. Nggih. Masya Allah. Berapa jam dari sini? Kula wau numpak sepeda motor 7 jam. Naik sepeda motor? Nggih, kali anake kula. Masya Allah 7 jam, tepuk tangan buat Mbak Ribut Lestari. Oh, istimewa. Loh kenapa kok nekat perjalanan 7 jam ditempuh itu loh? Kula pengen mawon kali pengen silaturahmi, pokoknya pengen mriki ngoten. Ya Allah, taunya dari mana berita kalau saya di sini? Sedereke kula kathah sing tentang Sungai Danau mriki. Masya Allah. Memang sering mengikuti saya? Nggih. Ya Allah. Kula pas hari raya nika mudik teng Jawa, cuman kula Jawa Tengah jadi tebih ajeng teng Blitar. Tapi ya ini seperti Jawa Timur ke Jawa Tengah loh. 7 jam itu. Nggih. 50, 60, 70. Perjalanan. Nggih. Masalahnya beto anake kula alit pedine ngantuk. Loh, berapa orang? Namung tiang kalih. Alit siapa? Anaknya? Nggih. Oh itu laki-laki itu? Nggih. Masya Allah, habis ini langsung pulang? Besok pagi, malamnya mau jenengan kan teng Banjarbaru. Besok? Nggih. Nah, kula teng mriku nyata kula mboten saged mriku masalah anak-anak sekolah Senin mangsule kan dalu. Iya. Nah, ngenjeng kula saged tilem mriki ngenjeng wangsul meleh teng gene kula. Ya Allah. 7 jam. Suami kemana? Kerja teng rantau, kandangan, jauh. Lebih jauh dari rumahnya? Nggih. Masya Allah. Ini jarene wong-wong dikira rondo ngawur ya iki. Tak kira rondo jarene. Enggak. Kula nggih pun izin kalih Pak E niki wau ajeng video call mengikuti acara cuman baterainya kula lobet. Masya Allah. Hati-hati loh ke. Anak kelas berapa ini? Kelas tunggal MTS tahfiz. Nyuwun doane Gus. Ya, Hafal Quran. satu ini anaknya. 2 yang 1 kelas 3 MTS. Di rumah sekarang? Nggih di rumah kalian bae. Masya Allah, Mbak Ribut istimewa. Hati-hati loh. Naik motor jangan kenceng-kenceng. Motornya apa? Ninja.
Herek. Gear. Apa? Gear. Womio Yamaha toh. Womio Gear. Oh nggih nggih nggih. Nggih, hati-hati nggih. Sudah, saya enggak mau nanya ya apa-apa. Tapi ini sudah senang bisa ketemu saya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau disampaikan? Nggih, nyuwun pandongane kalih doa restune mawon anak-anak kula saged jadi penghafal Quran. Amin, amin, masya Allah. Jadi anak yang soleh. Amin, mugi-mugi minas solihin keturunan jenengan sedoyo, anak cucunya minas solihin semua. Amin. Biasanya ngikutinya lewat YouTube apa-apa ngikuti saya? Nggih YouTube terus lewat teng beranda-beranda niku jenengan. Ya Allah, masya Allah. Akhirnya tertarik tuh Jujan. Bahkan kalau besok nggak sekolah anaknya ikut ke Banjar. Kan ngelewati Gus. Oh pulangnya ngelewati? Nggih. Ngelewati. Cuman kula mboten sanggup mriku nyata jamaah lebih membludak. Besok itu? Nggih. Loh, kok ngerti? Ya, semua pokoknya pasti bertumpu di situ. Waduh. Iki BMKG ya kayaknya. Enak-enak Mbak ribut ya Allah. Makanya kalau milih mriki. Nggih. Niku sedereken tentang mriki tapi ipar-ipar ngoten. Sungkan. Ipar. Oh teng ipar. mriki. Lah ya enggak mampir jenengan. Mampir wau sekedap salat. Nggih, alhamdulillah hati-hati loh Mbak ribut. Kalau ada lubang minggir. Bahaya, jangan lewat tengah. Nggih, ini dapat sarung 2 dari Pak Haji Abidin. Nggih, matur nuwun sangat, Gus. Sarung Gus Ikdam Series. Tambahan uang dari Pak Sukardi. Nggih, matur nuwun. Pak Haji Eko, Pak Yono Kades Mekarjaya, Pak Wiono Setiawan. Ini sedekahnya kedua orang tuanya. Karena jenengan dari jauh dapat 1,5 juta jenengan. Ya Allah, matur nuwun sangat, Gus. Masya Allah, 1,5 juta. Sarungnya 2. Nggih, matur Ini nuwun Gus Ikdam sangat, Series. Gus. Online ada loh ini, sarung ini. Dibeli loh, ini asli usaha saya ini. Nggih, Gus. Sarung batik. Kemarin ada orang itu sulit nikah lama, sulit punya anak. Akhirnya beli sarung saya langsung. Bengi tinggi isuk meteng. Nggih. Ditambahi Pak Waloyo 500 jadi 2 juta buat jenengan. Alhamdulillah. Nggih, kibar. Hati-hati. Mugi-mugi panjang umur, Nggih. sehat selalu, dimurahkan rezeki. Uangnya masukno di dalam. Uangnya di dalam sarung. Nanti sarungnya suruh make suaminya, terus Nggih. cari uangnya di dalam. Uang sule 3 bulan sekali, Gus, kadang. Ya Allah, itu riyadhah itu. Cuti. Semoga lancar. Hati-hati ya. Estafet nggih. Makasih. Nggih, matur sangat, Gus. Kula Nggih. seneng sangat sakit kepanggih jenengan. Nggih, sami-sami. Semoga uangnya juga barokah itu. Amin ya Allah. Nggih, sudah gitu aja nggih. Nggih, matur nuwun, Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang itu bawa banner merah itu bentar. Nanti ke sebelah sana atau sana nanti. Satu. Yang pakai banner merah itu. Estafet aja Pak, biar cepat Pak, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Gus. Saya dari Kalimantan Timur. Wah, Kalimantan Timur, Kaltim iki. Nggih, saya kemarin juga datang yang di acara di Stadion Ajimbut, acara Bu Bupati yang Agustus. Ya, sama Bupati sama Wabub. Nggih, saya juga ada itu Gus. Saya Eni Susanti. Asli orang mana Mbak ini? Saya dari L2, Tenggarong seberang. Saya ke sini nih 25 jam Gus. Loh, mosok toh? Iya, saya dioper sama travel Gus, dilempar-lempar gitu loh Gus. Dilempar kayak sawit saja dilempar. Loh, enggak Mbak Eni, gimana ceritanya piye? Oke, saya kesini memang sudah saya niati, sering lihat live Gus Ikdam di Gus Ikdam Official.
Setiap rutinan malam Selasa sama malam Jumat. Sama yang waktu lab di tempatnya Mas Danu, saya lihat labnya Gus Ikdam. Iya, tasakuran nikahnya Danu itu. Oke. Saya juga ngefans sama Mas Badol, tapi kayaknya nggak datang ya. Iya, dampingi kakak saya ke Hong Kong, Oh, dampingi nggih. Gus Dalhar ke Hong Kong, Badol, bagi tugas. Salam untuk Mas Badol. Siap. Loh, Mbak Eni sudah menikah belum? Sudah. Oh, kok yang ngefans Badol? Nggak apa-apa tuh Gus, ngefans sama suaranya. Oh iya. Ya, saya kesini sama anak saya 2 Gus. Mana anaknya? Anaknya di belakang, saya kesini demi Gus Ikdam ini langsung maju ke depan. Anaknya ditinggal. Iya, nggih, di belakang sama teman. Jadi jenengan itu naik travel, Nggih, Gus. mobil. Naik mobil 2 kali. kulo Berangkatnya naik. hari apa berangkatnya? Kemarin hari Jumat, dari sana jam 9 malam di Islamic Center. Terus Habis itu saya diturunkan di Kuaro. Saya mau diarahkan ke Banjarmasin, kelamaan nanti nggak bisa ketemu Gus Nikdah. oh mau ke Nggih. acara yang besok. Acara yang ini. Oh, gitu. Jadi saya muter balik lewat apa itu? Kuaro Pasir, Gus. Jadi 2 kali bayar travel ke sini demi Gus Ikdam. Akhirnya kesampaian. Sudah berapa tahun mengikuti saya? Saya sudah lama Gus, dari sampai di TikTok itu sering saya terus ikuti pengajian. Apa yang disuka dari Sabilul Tobah itu? Saya nyaman Gus kalau dengar ceramah sampean. Oh, nyaman. Nggih. Di rumah kegiatannya Mbak Eni apa? Saya ibu rumah tangga, suami saya ada di Kalteng Gus, 4 bulan sekali baru pulang. Wah, lebih parah daripada Mbak Ribut ya. Mbak Ribut kan 3 bulan sekali. Ini 4 bulan sekali, layak nyaman ngrungokne TikTokku. Wah, aku Gus. dikonco iki. Akhirnya ibu rumah tangga di rumah saja. Anaknya berapa Mbak Eni? Anaknya kale, cewek cowok anak kulo. Oh, jadi suami setiap pulang ngasih anak metang. Boten Gus. Oh, Masya Allah. Kalau suami maunya gitu, tapi saya yang takut trauma. Kok takut? Nggih. Takut dihamili. Ini Mbak Eni berarti kedua kalinya ya ketemu saya. Nggih, waktu yang di Palaran mau datang, cuman anak saya kasihan kalau di tengah jalan nanti ngantuk. Dan nanti tidur di villa sini Di rumah penginapan. saya ini, sebelah saya ini. Saudara. Saya baru datang mandi langsung sini, Gus. Oh, Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Ya semoga kalau biasa ngikuti ngaji kita ilmunya manfaat barokah. Amin, amin. Itu bannernya tulisannya apa itu? Dekengan bojone uang bareng Gus Ikdam. Salam dari Kutai Kartanegara, Gus. Dekengan bojone wong. Nggih. Aduh amoh. Budrek aku. Ngeri. Nggih. Alhamdulillah. Saya bisa minta doanya untuk kedua orang tua saya yang sudah nggak ada, nggih, Gus. Namanya siapa? Namanya Suparmi dengan Sugito. Lahumul fahim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin. Ini Saya juga minta doa nanti kalau pulang ke saya selamat, nggih, Gus. Amin. Karena saya mabuk di jalan tadi. minum obat antimo. Nggih, sudah, cuman nggak mempan. Oh, budrek 5. Waduh, tinggal nama no Gus mungkin. Iya, tidur nggak bangun-bangun. Nganu. Saya kemarin habis sakit loh Gus. Terus tahu sampean di sini karena Wah, langsung sehat. Nggih. Ini
dapat sarung Gus Ikdam series. Alhamdulillah. Nanti yang satu matur buat suwun. suami, Nggih. yang satu buat temennya yang diinepi itu. Alhamdulillah, terima kasih nggih Gus. Terus Mudah uangnya rezekinya 1.500.000. Alhamdulillah, terima kasih nggih Gus, mudahan berkah. Doakan yang sodakoh ini rezekinya lancar. Nggih, amin. Mudahan sehat selalu, panjang umur, berkah barokah. Amin ya robbal alamin. Amin. Nggih. Oh, ada tambahan 1 juta dari toko Amrul. Alhamdulillah ya Allah Gus, terima kasih nggih. Karena kesasar tadi kan habisnya banyak. Saya nggak minta itu Gus. Ya udah tak minta lagi. Jangan ya Gus. Oh jangan jerene. Ada gayane gak minta dijalukne ra oleh. Emek. Guyon, Gus. Nggih aman Mbak Nggih. Eni. Pinara kalau ke Blitar mampir monggo. Nggih, kalau orang tua saya Jawa Tengah Gus, Magelang. Wong mek lewat tok jerene. Sing ngarep nesu. Mek lewat tok iki piye iki jerene. Heeh. Sudah gitu ya Mbak Eni biar gak Nggih, kemalaman. Nggih, terima kasih nggih Gus. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah luar biasa jamaah ada. Kalau ini tetangga sini ya. Tetangga sini guayeng loh, gak nesu loh, diliwati tok loh. Duitnya mek liwat tok, wer. Gak nesu. Ibu-ibu dapur ini tanpa ini kita gak jalan loh. Wah nek patung singa bareng nih. Ke Singapura ya. Mungkin yang sebelah sana-sana dong, ada nggak dong, betul? Sana-sana ada nggak? Apa yang lain biar rata? Sini belum ya, sudah ya? Kalau itu dari mana ya? Yang itu loh, baju putih bawa banner loh dong, wih ngendi ya? Di bawah pohon itu loh, lah kalau nyala-nyala kalau. Mak-mak itu loh. Wah, jangan kayak stadion ya, full. Garangan itu kayak musang itu loh. Lah saya itu kalau juluki di Blitar itu kalau orang yang nakal-nakal itu tak juluki garangan biasanya. Yang masih mabuk, masih apa? Sama. Garang asem, lawi cocok enak wi. Malih luwe aku. Wah, seru tenan ya ning kene. Wah, BMKG besok kayaknya lebih meludak katanya. Wah. Ngeri ya. Mak-mak ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama Mutrisa dari Kota Baru. Jauh ya? Dari Desa Telagasari, Kecamatan Klumpang Hilir. Kota Baru itu kabupaten? Kabupaten Kota Baru. Masya Allah. Kesini berapa jam Bu Risa ya? Mutrisa. Bu Trisa. Berapa jam? 4 jam. 4 Kita jam. rombongan guys. Gus. Maaf. Grogi. Kota Baru itu bukan pulau sendiri itu ya? Benar? Nggih. Berarti naik apa jenengan ke sini? Rombongan naik bis Gus. Naik kapal dulu? Enggak, kita enggak nyebrang. Oh yang darat? Bukan yang pulau itu? Bukan Gus. Kita Oh. masih daratan. Oh daratan, bukan lautan. Bu Trisa berapa orang? 40 Gus. Ini grup apa ini? Pakai bis kita Gus. Grupnya jamaah Majelis Taklim Ibu-Ibu Telagasari. Wah tepuk tangan. Berangkat jam berapa tadi? Berangkatnya 1:30 tadi Gus. Masya Allah, nggih. Ini Sampai- pertama kali ketemu saya ya? Gimana Gus? Pertama kali.
Sudah 2 kali Gus. Sudah pernah kita ke pondoknya Gus. Oh, dari Kota Baru ke rumah saya. Waktu wisuda anak di Malang. Oh, mampir. Nggih. Pas rutinan malam Selasa. Ya, bener. Nah, ini tadi kok semangat satu rombongan itu kenapa? Yang buat semangat apa? Ngefans sama Guse. Masya Allah. Apa yang di-fan? Ganteng po. Oh. Ganteng. Sekarang sudah senang bisa lihat. Pol senenge Gus. Habis ini langsung pulang. Nggih. Jamaah saya kakinya sakit semua Gus. Didoain. Ya, semoga sehat. Amin. Ibu paham bahasa Jawa enggak? Saged tapi Jawa Kalimantan. Oh ya udah, tapi tadi sama ngaji saya paham. Insyaallah. Oh ya, ini dapat kas buat majelisnya. Alhamdulillah. Buat majelisnya dapat kas 2 juta. Alhamdulillah. Terus sarungnya ini dikasui Pak Haji 2, nanti 1 buat jenengan, satunya buat siapa? Nggih, Pak kas. sopir. Oh ya, buat Pak supir ya. Nggih. Nggih, coba Ibu Pancasila dulu. Pancasila, ayo. Grogi ya Gus. Loh, kalau enggak nganu uangnya tak tarik ini. Ayo Pancasila dulu. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Merdeka. Luar biasa Kota Baru. Masa. Ini ada tambahan 500 dari Pak Camat. Wah. Alhamdulillah. Berarti kasnya majelis 2,5 juta. Alhamdulillah. Rezeki. Karena Matur suwun. sami-sami. Nggih, salam ya untuk keluarga nggih. Nggih. Semoga majelisnya istiqomah. Nggih, Nggih, hati-hati. matur suwun. Mugi-mugi sing sedekah diparingi panjang umur, murah rezeki. Amin. Lumayan. Sudah nggih? Nggih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah apa lagi? Satu lagi yang daerah situ belum, kembali lagi dong. Betul, yang satu itu ambil coba laki-laki atau apa, coba. Yang larian situ. Nah, ini sohibul bed semua ini kalau yang di dalam ini. Pengen dipanggil juga. Seneng ya tapi ya. Itu yang jauh mana? Lah, Falah, Rudi, yang situ. Ada enggak? Falah apa Rudi apa sapa? Sik to, kalteng ngendi to? Endine to sing adoh iki ngendi? IKN itu jauh. Grup itu, bener-bener dari IKN itu. Bener. Wah, rombongan kok. Coba itu IKN itu. Oh, itu yang dulu di Palaran ya? Bener dari IKN ya? Jauh nggak dari sini?
Sehari. Wah. ST nyel ya, enggak gemen-gemen ST. Berkumpul dalam satu titik. Besok kayak gini ada yang berangkat ke sana mosok Yan? Ada ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Marwiyah dari Kaltim, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Masya Allah. Berapa orang Bu Marwiyah? 7. Lu naik apa? Naik mobil. Elep apa mobil pribadi? Mobil pribadi, Us. Kok yang ndredeg lho, Bu, ngomong karo wong ganteng ki. Jan pokoknya. Berapa hari? Gus, habis sholat subuh. Habis sholat subuh. Nggih. Nyampe sini? Sampai sini jam 5. 5 sore? Iya. Masya Allah. Lah kenapa kok diperjuangkan itu kan jauh? Luwekat Gus, kita itu saking cinta sama Gus Idam. Ya Allah, kok ini Gus, sampai foto sampean tak beli. Ya Allah. Ini. Ya. Berapa itu foto saya itu? 10.000. Ya Allah. Iya, kami Gus punya rencana, insya Allah bisa datang ke markas. Ya Allah. Doakan ya Gus. Ya. Syukur-syukur pas Mbak Nila melahirkan. Iya. Itu kepengen. Mau jagung bayi. Iya. Syukur-syukur saya disuruh mandikan bayi. Lah apa bisa? Bisa kan, soalnya di rumah sering jagain cucu. Tapi bukan dukun bayi bukan ya? Bukan. Kan ngomong cucu, tapi kalau ada sholawatan tuh ya kita berangkat. Cucunya ditinggal? Iya, kasihkan orang tuanya. Oke. Ya. Ini Ya. kita kan apa itu, ikut grup Sekermania. Selawatan. Iya, ini jasnya Gus. Nah, ya kelihatan Gus. Iya. Ya ini bukti cinta sama Gus Idam, sama sholawat. Iya. Besok Ala barokah habis ini Gus. pulang berarti? Insya Allah besok pagi. Ini Gus, rencananya kemarin langsung mau acara ke Banjar. Ke Banjar Baru. Terus? Nah, terus karena di desa kita mau acara sholawatan juga, Ketua Sekermania Kalimantan Timur. Jadi kita pulang. Oh gitu. Nggih. Nggih, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Bolehkah Gun saya mengucapkan salam kepada Ketua Sekermania Kalimantan Timur? Boleh. Yeah. Assalamualaikum Kang Fakul Amin. Ini lo anak buahmu dipanggil sama Gus Idam. Ibu-ibu. Ya Allah, Sekermania Labang Barat. Dos gandos. Merdeka. Mic-nya jangan dimakan loh. Enggak Gus, ben duwedek lah nyekali mic. Ya Allah. Nggih. Apa lama nggak pegang mic? Mboten. Oh nggih. Gus, Nggih. kami doakan ya Gus. Nggih. Walaupun Gus Idam sering dibully Nggih. sama orang yang gak bertanggung jawab. Mudah-mudahan Gus Idam sehat, Amin. panjang umur, Amin. keturunan banyak gitu.
Rezekinya lancar. Amin. Ya kita minta maaf ya Gus, nggak bisa ikut live di Banjarbaru. Iya nggak apa-apa. Nggih. Nanti kalau saya ke sana kasihan Kang Amin. Ya, sudah ya. Ya, nggih. Nggih, ini dapat 2 sarung nih, besar nih. Nggih, mangke kula paringne bojo kula, Gus. Nggih. Soale wau kula ajenge Bunda nyuwun doa. Nggih. Dongane aku ya sayang. Mudah-mudahan dipanggil Gus Idam. Ah ya. Ya Allah. Ini dapat Nggih. kas buat kasnya majelis jenengan buat Nggih. acara selawatan besok. Nggih, 2 juta. Alhamdulillah. Dari teman-teman yang sodakoh, Alamin. dari Pak Haji, dari Pak Camat semuanya. Teman-teman Amin. tadi. Semoga yang bersedekah diberikan kesehatan, Amin. lancar rezekinya. Amin. Semoga juga Pak Habidin ya. Iya. Semoga sehat semua. Oh. Duwedek lho Gus, tibake. Ya Allah. Ya. Sampun ya Gus. Nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru ya. Ya Allah. Go. Mik Pak, niki pun. Ya. Wes mikir dibalik nih. Pon. Ora kulino nyekel mik. Jerene suwi ra nyekel. Ada. Al-Fatihah. Berdoalah di dalam hati masing-masing, yakinlah bahwasanya malam hari ini Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan panjenengan semua. Awali dengan bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, walabdolin amin.